Mari kita bangkit berdiri, kita akan awali ibadah kita di dalam doa. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita boleh mengucap syukur kalau sampai pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan, anugerah kepada kita untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu bersama dengan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu, berkat yang terbesar yang boleh kami terima di dalam hidup ini adalah keselamatan daripada Engkau, sukacita daripada Engkau, berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Itu adalah berkat yang terbesar yang boleh kami terima. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, menyembah Engkau. Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Kiranya kami boleh mendapatkan kepuasan di dalam hati kami, bukan oleh karena manusia, tetapi oleh karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami pada pagi hari ini. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini, berkati doa-doa kami, puji-pujian kami, dan juga firman Tuhan yang hendak kami dengarkan bersama. Terima kasih bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Masih dengan tetap berdiri, mari kita masuk hadiratnya, menikmati baitnya yang kudus, biar sinar kemuliaan Tuhan hadir di tempat ini. Ku
syukur pada pagi hari ini Tuhan, untuk kesempatan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk boleh datang beribadah di tempat ini Tuhan, untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami mohon anugerah-Mu Tuhan, untuk boleh melayakkan kami memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari dengan iman kita katakan bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan dalam segala pergumulan dalam kehidupan kita. Ajaib Kau Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan.
tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama sekali katakan ku melupakan yang di belakangku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang dan habis, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Hanya Dia sumber kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kita. Mari katakan, ku melupakan yang di belakang. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang dan habis, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang dan habis, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya, shalom. Di tengah-tengah pandemi ini, saya yakin ada pembaharuan-pembaharuan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Ya, tadinya kita merasa kuat, merasa sehat, sekarang kita was-was dengan kesehatan kita. Tadinya kita merasa bisa melakukan ini itu, tapi sekarang banyak orang yang merasa tidak berdaya. Ya, di saat inilah kita boleh belajar seperti Rasul Paulus, dia melupakan yang di belakang, dia berlari. Sebenarnya tahun-tahun seperti ini, tahun kesempatan kita untuk pertama dekat dengan Tuhan. Ya, selama ini kita mungkin banyak waktu kerja. Sekarang kita banyak waktu di mana? Di rumah. Ya, bisnis bisa pakai online. Sekarang saudara kesempatan untuk menghasilkan duit jauh lebih cepat daripada waktu-waktu lampau. Ya, saya juga lihat di internet, wah itu ternyata bisnis online itu jauh lebih dahsyat daripada bisnis offline yang di toko-toko. Modal nggak ada, ya, barang udah disiapin, terus apa lagi? Oh, itu enak sekali.
zaman sekarang. Cuman masalahnya kita sekarang sedang dikungkung oleh ketakutan. Ya, takut. Karena beberapa teman saya juga tiba-tiba ya meninggal dunia. Ya, jadi saudara sekalian, kita harus lihat bagaimana Tuhan bekerja. Saat ini temanya yaitu melihat dan melangkah ke depan. Kita buka Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat 14. Ya, kita baca sama-sama perlahan-lahan. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita pada saat disuruh lupakan yang belakang, lari ke depan, ngapain? Bukan untuk kehidupan kita saja, tapi ketika kita berlari ke depan, melangkah ke depan, menuju memfokuskan hidup kita ke depan, apa yang perlu kita lakukan? Ayat ke-14, kepada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah. Hadiah apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya dan saudara ada panggilan Allah. Amin. Ngapain kita lahir ke dalam dunia? Ya, ada orang saudara sekalian, anak ini sudah harus dibuang, mamanya nggak mau, tapi tetap lahir. Akhirnya apa? Jadi tokoh negara, tokoh nasional, tokoh internasional. Padahal anak ini dari kecil, dari rahim mau dibuang. Sampai Rick Warren katakan, setiap anak, setiap manusia punya rencana Tuhan masing-masing. Amin. Jadi saudara nggak usah iri hati, nggak usah lihat kanan kiri. Kenapa karunia itu lebih banyak? Kenapa si orang itu duitnya lebih banyak? Nggak perlu. Yang penting apa? Apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai apa? Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kenapa iri? Kenapa kesal sama orang lain? Ya, karena dia tidak pernah melihat apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupannya. Nah, saudara sekalian, di dalam kita melihat dan melangkah ke depan, ya, sebenarnya kita mulai katakan apa? Dear future, I'm ready. Kita sebenarnya saudara sekalian nggak bisa hidup untuk masa lampau. Memang pandemi 2020, kita nggak bisa terus berpusat pada 2020. Masuk sekarang 2021. Sudah masuk, sebentar lagi masuk 2022. Itu yang sedang kita jalankan. Ya, malahan ada dokter mengatakan dia pencipta Andre itu apa, vaksin. Dia ngomong gini, COVID ini lama-lama jadi flu biasa. Ya, kita ketakutan. Kenapa? Karena kita belum dipersiapkan. Ya, sekarang vaksin di mana-mana, ada orang yang nggak mau vaksin. Ya, sebenarnya vaksin nggak terlalu penting. Yang penting apa? Imun kita bisa meningkat. Ya. Kenapa kalau pada saat vaksin kita ditanya, kamu ada diabetes? Terus ditanya apa? Ada makan pengencer darah? Terus apa lagi? Ada kolesterol? Semua penyakit ditanya. Kenapa? Saya ngobrol sama dokter, karena vaksin itu memasukkan bakteri yang sudah mati, masukkan ke dalam tubuh kita. Nah,
Kalau tubuh kita nggak kuat, itu mulai muncul ya penyakit-penyakit yang lain. Sehingga nggak heran ada orang yang divaksin langsung, aduh nggak enak nih badan. Ya karena apa? Memang dimasukkan virus. Ya sampai ada orang yang udah tahu ini, aduh saya udah nggak mau divaksin. Salah. Kalau kita sehat, vaksin. Ya. Nah saudara sekalian, kita nggak bisa hidup 20-20. Kita nggak bisa hidup 20-19 karena COVID-19. Sekarang sebenarnya udah COVID-nya apa? COVID Delta, COVID-21, bukan lagi COVID-19. 19 masih biasa. Sekarang orang nggak biasa COVID Delta ini, yang orang biasa-biasa tiba-tiba terserang. Jadi kita nggak bisa hidup hanya ke masa lampau, ya. Nah, goodbye yesterday, hello tomorrow. Kita terus jalan ini waktu. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu belajar seperti Paulus, melupakan yang di belakang, lari ke depan. Ayo next. Nah, ada 3 hal yang perlu kita pikirkan, saudara sekalian. Berdasarkan bagian ini, ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejar. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi yang pertama, saudara sekalian, bagaimana kita melihat dan melangkah ke depan? Aku mengejar. Ya. Nah, yang bahayanya apa? Kalau kita hidup merasa sempurna, kita tidak akan belajar melangkah. Oh, udah cukup makan, cukup tidur, cukup keluarga, cukup uang, udah diem. Hidup bukan cuman itu. Kita ada sesuatu panggilan sorgawi yang perlu kita kejar. Banyak orang sekarang, oh saya udah punya mobil, punya rumah, punya deposito, udah cukup. Kita hidup bukan cuma itu. Kita perlu apa? Panggilan sorgawi yang perlu kita genapkan. Sehingga saudara, sikap merasa tidak sempurna. Nah, sikap ini yang sangat penting. Paulus sudah sempurna, sudah. Dia punya 3 kebudayaan yang luar biasa. Yudaisme, Yunani, Romawi, luar biasa. Tapi Paulus mengatakan, saya nggak sempurna. Saya terus kejar. Ya, jangan merasa cukup dalam hidup kita. Ya, meskipun kita di dalam hidup ini perlu bersyukur. Paulus katakan, asal cukup makan, cukup pakai, cukuplah. Tapi Paulus katakan apa? Ayo kita kejar. Jangan merasa sempurna. Ya, saudara sekalian, sehingga jelas di sini, pada saat kita merasa tidak sempurna, ya, maka kita senantiasa apa? Bertumbuh, senantiasa bergerak dan tidak pernah puas dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita mau melangkah ke depan, saudara kalian, lihat diri kita, saya tidak sempurna. Saya tidak cukup di hadapan Tuhan. Terus kejar. Nah, mengejar di sini saudara bukan mengejar uang. Mengejar di sini bukan mengejar materi. Tapi mengejar di sini adalah mengejar apa? Kalau kita lihat di dalam pasal 3 ini, ya, Paulus membanggakan masa lalunya. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia katakan semuanya sampah, semuanya rugi. Nah, apa yang dikejar? Kejar pengenalan akan Kristus secara full. Amin. Saudara jadi orang Kristen berapa tahun? Ya, saya selama pandemi tahun lalu sampai sekarang mungkin baca Alkitab bisa sampai 7 kali bolak-balik Matius Wahyu. Sampai sekarang terus saya kejar. Kenapa? Karena itulah menjadi sumber yang luar biasa. Sekarang Tuhan sedang bekerja, saudara sekalian, ke orang-orang Buddha, orang-orang Muslim, ya. Itu Tuhan bekerja luar biasa. Saya beberapa minggu lalu, saya menginjilinya sebenarnya tahun lalu, 2020 Februari. Tiba-tiba dia seorang yang berkembang
dibesarkan dalam kelenteng. Sampai dia katakan pengurus bio, ya. Nah, dia sampai akhirnya dia merasa berhalanya tidak bisa bantu dia. Sampai beberapa bulan ini dia terus ngomong, Pak Cahyadi, saya mau dibaptis. Ya, sampai kami atur waktu semua. Sampai saya akhirnya ngomong gini, kalau nggak ada teman-teman yang pergi ke kota kamu untuk membaptis kamu, saya pergi sendiri. Saya sampaikan ke Sinci ini langsung sampaikan ke engsonya. Oh ya udah, atur waktu. Akhirnya kami pergi. Nah, saudara sekalian, setelah Sinci ini sama suaminya bertobat, ya, lalu saya bimbing, saya baptis dia di kota Bogor. Hari itu malamnya apa? Semua patung-patung, ya, itu ada Sai Baba, ada patung Buddha, ya, gambar-gambar dan lain sebagainya, buku-buku saya bakar dari jam 7 sampai jam 10. Kenapa? Karena saudara sekalian, Sinci itu merasakan, saya udah kenal Kristus, merasa tenang, merasa damai. Nah, yang Paulus kejar ini sebenarnya apa? Kristus yang dia sudah kenal nggak cukup. Padahal dia sudah 3 tahun dia belajar dengan Tuhan, langsung dapat wahyu dari Tuhan. Itu di dalam surat Galatia, dia dapat wahyu dari Tuhan. Dia nggak cukup, dia mau kejar terus sampai Kristus ini memenuhi dia. Kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus terus mengejar. Paulus ngomong, saya sudah ditangkap, sekarang saya ngejar bukan mau nangkep Yesus, tapi tangkapan Yesus terhadap diri saya ini bisa berkembang terus. Paulus mengenal Yesus makin lama makin dalam. Sampai Paulus di dalam Kolose ngomong apa? Betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih Kristus. Artinya apa? Volume kasih Kristus itu dalam seberapa dalam? Saudara baca Alkitab udah 1 kali, udah cukup enggak? Saudara bisa baca 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya. Saya ketika baca Alkitab baru 10 kali, 20 kali, berasa nggak terlalu ini. Baca lagi sampai 30. Sekarang udah kalau udah 70 kali, saya terus baca. Kenapa? Makin baca, ya. Dulu saya masih 5-10 kali. Saya pada saat pelayanan pelepasan ngusir roh jahat itu masih ada itu. Setelah saya baca sampai 40 kali, 50 kali, itu Kristus yang saya kenal di dalam Alkitab, di dalam kuasa Roh Kudus, itu full dalam hati saya. Ya, ketika saya mau pembakaran jimat-jimat baru-baru ini di Bogor dengan Sinci dan Singko itu, ada orang, hati-hati, nanti serangan balik. Saya bilang Kristus lebih besar, lebih dahsyat daripada setan. Nah ini yang Paulus katakan, aku mengejar siapa? Mengejar Kristus, bukan mengejar harta. Tadi kan dikatakan Kristus apa? Mutiara yang tak terhingga. Terus apa? Harta milikku. Jadi saudara, kalau kita mau mengalami melangkah ke depan, saudara pastikan Yesus Kristus jauh lebih dahsyat daripada apapun juga di dalam dunia ini. Ini yang Paulus tekankan, ya, sehingga saudara sekalian, Paulus ngomong apa? Aku telah ditangkap oleh Kristus, aku mengejarnya. I'm pursuing, ya, dioko. Artinya apa? Dia by implication to pursue. Ini kata kerja. Jadi ada satu implikasi terhadap apa? Penganiayaan. Dia nggak peduli dengan penganiayaan. Dia kejar terus. Nah, seperti misalnya sekarang kita masuk masa pandemi. Apakah semua berhenti? Rohani berhenti, doa berhenti, di gereja memang dibatasi.
tapi pribadi kita tidak boleh berhenti. Amin. Saudara jangan anggap, saya bisa memperoleh pengetahuan yang luas sekali. Sekarang saya dapat satu buku yang bagus sekali, bukan buku rohani, tapi buku tentang masa depan, ya, biologi dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Saya masih baca depannya. Tapi saudara sekalian, pada saat saya baca, lihat-lihat daftar isinya, ternyata ke depan ini saudara sekalian, manusia ini, ya, yang ciptaan Tuhan bisa diganti oleh robot. Robot saudara sekalian luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa adalah manusia, ciptaan Tuhan. Sehingga saudara sekalian, ketika Paulus mengejar, dia mengejar apa? Mengejar dalam kondisi dia ditekan, dia diintimidasi, dia mau dipenjarakan, dia nggak peduli. Yang penting apa? Saya ngejar Kristus sampai Kristus ini benar-benar memenuhi kehidupan saya. Gereja Tuhan, tubuh Kristus. Artinya apa? Harus kontak sama Tuhan sebagai kepala gereja. Next. Nah, penderitaan pun memiliki sisi baik. Oh, masa penderitaan ada sisi baik? Ada, yakni mendorong keluar dari zona nyaman, memurnikan iman, menjadi saksi lewat keteguhan iman, dan dapat mengubah hidup menjadi lebih baik. Sekarang gini, saudara masuk pernikahan, penderitaan. Halo? Penderitaan. Ada orang lagi remaja, saya enak kalau menikah. Orang yang udah menikah ngomong, menikah juga mengalami penderitaan. Ya, punya anak lagi kecil lucu, tapi udah remaja nyebelin. Ya, udah dewasa, apalagi udah kaya itu si anak. Kadang-kadang bukan lagi nyebelin, bikin sakit hati. Ya, kata-katanya apa, seolah-olah orang tua itu butuh uang daripada anak. Nah, saudara lihat, ketika orang ini menikah, ya, dia mengalami penderitaan. Apa yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Halo? Apa yang Tuhan lakukan? Kita bisa lebih rendah hati, ya. Kita kalau misalnya, orang itu penuh dengan kasih. Terus istrinya ngomong, belum tahu aja di rumah seperti apa. Ya, kadang-kadang di luar dengan orang-orang kantor itu, dia luar biasa ramahnya. Tapi ketika dia pulang, sama anak bentak-bentak, sama istri bentak-bentak, kenapa? Karena ada akar pahit yang belum dibereskan. Saya suatu hari, saudara sekalian, di dalam satu pelayanan, saya udah layani orang ini sampai jauh malam, ya, sampai saya siapkan kolam baptisan untuk membaptis keluarganya yang main puasa gelap. Saya bakar semua cincinnya, semua saya bakar. Tapi orang yang sama memfitnah. Tuhan izinkan. Setelah itu saya mulai koreksi hidup saya, ya. Saya baca Alkitab udah sekian puluh kali, saya pelayanan pelepasan, saya jadi dosen, terus saya list semua pelayanan yang saya lakukan. Ternyata saudara kalian, masih ada hal-hal yang tidak baik dalam hati saya, emosi. Nah, itu yang Tuhan bereskan lewat apa? Lewat fitnah daripada jemaat. Saya baru, ternyata semua yang kita lakukan, doa, puasa, baca Alkitab, pelayanan, pelepasan, ngusir setan, itu bagus. Tapi ada sesuatu yang perlu dilepaskan lewat apa? Lewat penderitaan, lewat fitnah, lewat kata-kata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh orang lain. Saya mulai, ternyata lewat penderitaan
saya jauh lebih bagus. Saya jauh lebih, akhirnya saya bertobat. Tuhan, ada sesuatu yang perlu saya bereskan. Ada sampah-sampah yang perlu saya bereskan. Jadi kalau saudara difitnah, diserang, diomongin sama orang di belakang kita, saudara jangan marah dulu. Dulu saya marah. Ya, ternyata lewat proses ini Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita. Karakter kita lebih bagus, ya. Relasi kita lebih soft dengan orang lain, tidak kasar. Karena apa? Lewat penderitaan. Next. Nah, kita lihat saudara, ini ditulis oleh Mary Riana. Mary Riana lagi tahun 98, dia kabur ke Singapura, dia nggak ada duit, akhirnya dia masuk di dalam satu perusahaan asuransi, dia menjadi seorang yang berhasil. Sampai bukunya tulis apa? $1.000.000. Ya, dia ngomong apa? Lebih baik keluar dari zona nyaman dan kembali bekerja keras daripada merasa nyaman namun masa depan menjadi tidak jelas. Ya, jadi saudara sekalian, Tuhan kenapa mau supaya kita melangkah ke depan? Yang paling penting apa? Kejar dulu Tuhannya, bukan hartanya. Saya pernah pelayanan satu tempat, si engkau ini ya kerja, ya gajinya juga nggak terlalu berapa gitu ya, lagi sekian tahun lalu. Terus saya ngomong gini, Ci, kok ayo datang ke gereja. Firman Tuhan ngomong, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dia ngomong apa? Aduh Pak Cahyadi, boro-boro cari Tuhan, cari makan oke hese. Ya udah, saya bilang silakan cari makan. Nanti udah selesai cari makan baru cari Tuhan. Ini salah, terbalik. Banyak orang cari dulu uang, cari dulu berkat. Ya, dia lupa. Yang paling utama harusnya apa? Cari Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara sekalian perlu mulai cari Tuhan. Sehingga saya nggak tahu akhir daripada, karena udah saya udah beberapa bulan dari itu saya pindah. Saya nggak tahu sekarang nasibnya gimana. Ya. Kalau orang cari Tuhan seperti Paulus, ya aku mengejarnya. Ya, saya yakin dia akan makin mengenal Tuhan dengan luar biasa. Ya, next. Ini contoh daripada Paulus. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Pola pikirnya selama ini dia merasa hebat, langsung ambruk. Ternyata Yesus ini lebih hebat dari Taurat. Yesus ini lebih hebat dari Musa. Yesus ini lebih luar biasa daripada siapapun juga. Dia ambruk. Dan dia ketika lihat sinar itu, langsung dia buta. Nah, selama 3 hari dia buta, dia lihat apa? Nggak lihat apa-apa. Kecuali apa? Dia lihat dirinya. Luar biasa ya, Tuhan kasih pelajaran, koreksi 3 hari 3 malam untuk apa? Memeriksa diri sendiri. Dalam kondisi mata buta. Kita terkadang saudara sekalian banyak koreksi orang lain. Terlalu banyak menghakimi orang lain. Paulus ketika dia lihat Yesus, wah, Yesus ini luar biasa. Itulah yang Paulus kejar. Siapa? Yesus Kristus. Ya, next. Nah, yang kedua, saudara sekalian, apa yang Paulus tekankan di sini? Ya, ketika dia mau melihat dan melangkah ke depan, aku melupakan apa yang di belakangku. Nah, saudara lihat, ini yang kulakukan. Paulus lakukan apa? Dia lupakan yang di belakang. Dia berlari ke depan. Kita coba lihat di sini anak daripada Yusuf. Ya, coba kita lihat anak daripada Yusuf. Kejadian, bisa dibuka. Kejadian 41. Ya, saya berulang-ulang baca bagian ini. Aduh, menarik. Kenapa seseorang bisa begitu maju
ya di dalam kehidupannya seperti Yusuf. Ya. Gambaran dua anak Yusuf itu gambaran kehidupan Yusuf. Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, itu anak Potifar, ya Imam Binon. Ayat 51, Yusuf memberi nama anak itu namanya Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya apa? Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Stop dulu, ya stop. Ayat 51. Saudara lihat, Manasye artinya pelupa. Jadi anak pertama bagi Yusuf adalah lupa. Orang yang tidak bisa lupa masa lalu, nggak mungkin dia bisa maju terus menerus. Ada orang kenapa nggak mau menikah? Karena dia lihat papahnya pernikahannya jelek, dia lihat saudaranya pernikahannya juga jelek. Akhirnya apa? Dia nggak mau menikah. Ya, karena contohnya jelek. Karena yang dia lihat ada sesuatu yang jelek. Nah, Yusuf anak pertama itu artinya pelupa. Seseorang yang bisa melupakan masa lalu, dia baru bisa lari ke depan. Ayo, ayat 52. Nah, ayat 52, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama apa? Efraim. Sebab katanya, Allah telah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaranku. Efraim itu mendapat. Anak pertama lupa, Manasye. Anak kedua mendapat. Artinya apa? Kalau orang tidak bisa melupakan masa lalu, dia tidak dapat mendapat sesuatu kemajuan. Jadi lupa ini penting sekali dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang kan nggak berani melangkah karena apa? Dulunya pernah ditipu. Banyak orang nggak mau melangkah kenapa? Karena dulunya pernah dikibulin sama orang. Sehingga akhirnya apa? Dia nggak pernah menjadi orang berhasil. Kalau saudara perhatikan apa yang dialami oleh Yusuf, menyedihkan. Ya, tapi Yusuf di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah negara yang membuat dia menderita, dia bisa melahirkan anak namanya Manasye. Lupa. Baru ada Efraim, mendapat hasil. Terus kalian, seorang pemimpin seperti Yusuf, kalau dia tidak bisa melupakan masa lalunya, dia sulit sekali menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Sehingga Yusuf, sebelum tahun kelaparan itu terjadi, dia melahirkan anaknya, namanya Manasye. Lupa masa lalu, lupa kepahitan, lupa kejahatan daripada kokoh-kokohnya. Sehingga saudara perhatikan, ketika dia jadi mangku bumi, dia memerintah menjadi orang kedua di Mesir, apa yang terjadi? Kokohnya 2 kali datang ke Mesir. Terakhir ketika papanya sudah mati, kokohnya ngomong gini, kami mau jadi hamba-hambamu, ya. Takut jangan-jangan kamu membalas. Dia nangis. Emangnya aku pengganti Tuhan? Ya, kamu mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakan yang baik. Nah, dari konsep ini saudara perhatikan, ketika Yusuf bisa mempunyai kamu mereka-rekakan yang jahat, Tuhan bisa mereka-rekakan yang baik. Artinya apa? Teman-teman bisa berbuat jahat, Tuhan bisa rubah jadi baik. Orang-orang mengutuk kita dengan berbagai macam cara, tapi dari kutuk bisa jadi berkat. Ini dahsyat sekali.
Ya, jadi saudara sekalian, di sini indah sekali. Akhirnya Yusuf menjadi seorang berhasil karena apa? Dia lupa masa lalu. Sekarang urusannya bukan soal ingat pokok-pokoknya. Sekarang urusannya apa? Saya sedang menjadi seorang penguasa di Mesir. Ini pekerjaan yang besar sekali. Otak kita ini, saudara sekalian, ya, perlu dibereskan. Jangan ingat-ingat masa lalu. Kenapa orang bisa cerai? Halo? Kenapa orang bisa cerai? Kadang-kadang si suami udah lupa, istri ngorek-ngorek 5-10 tahun lalu. Si istri udah lupa, suami ngorek-ngorek 20 tahun yang lalu. Lu gini-gini, si istri bingung. Masalah apa lagi? Ternyata 20 tahun lalu dibongkar-bongkar. Nah, saking dibongkarnya dia nggak tahan, udah kita pisah saja. Coba kalau dia baik-baik ngomong, sekarang kita melupakan yang belakang, kita berlari ke depan. Saya yakin banyak keluarga yang boleh diselamatkan. Next. Ya, jadi ini Manasye itu lupa itu luar biasa. Nah, jadi saudara lihat di sini, ya, Manasye itu lupa, Efraim itu mendapat. Jadi kehidupan orang yang mau maju adalah harus melupakan masa lalu dan mengarahkan diri ke depan. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Paulus, ya, apa yang dilakukan oleh Paulus melupakan yang di belakang. Apa yang di belakang? Saudara sekalian, bukan hal yang dia ngeremeh, ya. Kalau kita lihat di dalam pasal 3, Paulus katakan apa? Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Itu ayat 4, ayat 4b. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, itu adalah raja pertama, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kehidupan Paulus luar biasa. Tapi Paulus ngomong, sehebat-hebatnya jabatan saya, kedudukan saya, masa lampau tetap masa lampau. Sekarang urusannya bukan saya hidup di dalam hukum Taurat. Saya sudah kenal Kristus, yaitu apa? Sekarang saya hanya memandang kepada Kristus sebagai oknum yang lebih mulia dari semuanya. Ya, ayat 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Pada saat Paulus mengenal Kristus, maka semuanya menjadi sampah. Ya, orang mungkin ngomong, oh bodoh amat Paulus. Ya, kenapa? Jabatannya jadi sampah. Itulah kemuliaan Kristus membuat Paulus melihat segalanya menjadi sampah. Jadi kalau saudara menganggap rumah kita lebih hebat dari Kristus, komputer kita lebih hebat dari Kristus, berarti apa? Kita sedang ada dalam kondisi bahaya. Ya, next. Nah, biar masa lalu, ya, berhentilah menepuk pundakku. Aku tidak mau lagi menengok ke belakang. Masa depanku penuh harapan bersama Tuhan. Tinggalkan masa lalu, baru kita bisa melangkah. Ya, next. Nah, ini aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kita seringkali ada spion mobil. Saudara lihat spion seringkali atau sekali-kali? Halo? Hah? Kita lihat spion, terus lihat spion, tabrakan. Ya, atau lihat yang di atas, lihat terus tabrakan. Spion cuma sekali-kali. Untuk apa? Peringatan. Amin.
Masa lampau yang pahit hanya jadi peringatan buat kita. Nggak usah terus lihat tiap kali cerita masa lalu nangis, tiap kali cerita masa lalu nangis. Si mama kenapa sih? Ya, si papa kenapa tiap kali cerita masa lalu nangis terus? Akhirnya apa? Hidupnya terus hidup hanya masa lalu. Ada satu koko saya, ya, sekarang usahanya juga sedang goncang. Dia ngomong, dia panggil saya, memang akan saudara. Dia bilang, saya tahu nggak? Ya, dulu koko usaha 2M sehari. Itu 1 tahun bisa beli mobil 5 mobil. 1 tahun. Ya. Usaha batu bara, usaha apa, wah macam-macam. 1 hari 2M. Itu masa lalu. Sekarang dia kewalahan. Cuman saya lihat, kenapa Tuhan lakukan perkara ini kepada si Koko? Sebenarnya Tuhan lewat ekonomi ini supaya apa? Dia bertobat. Saya beberapa kali ngomong, ayo datang pada Tuhan, berdoa. Saya sering kali juga berdoa. Dia ada sakit jantung, ada diabetes, ya. Jadi saudara lihat, Tuhan mau supaya apa? Ya, kita bisa melupakan yang di belakang. Kita nggak lalu bergantung kepada spion kita, ya. Tidak bergantung pada kehidupan kita yang lampau. Waduh, bahulah orang kieu, bahulah, itu jangan bahulah. Saudara tahu kalau anak-anak lagi tulis karangan, kalimat pertama apa? Halo? Pada zaman dahulu. Benar? Ingat? Ya, dulu kalau kita lagi ngarang pasti pada zaman dahulu. Kenapa? Karena gurunya ngomong pada zaman dahulu ada seseorang, terus saja. Jadi anaknya lagi ngarang juga pada zaman dahulu. Lagi dia hidup pada zaman dahulu. Kita sama sekali nggak bisa hidup pada zaman dahulu. Ya, di sini aku melupakan yang di belakang apa? Semua kesombongan kita seperti Lucifer, ketidaktaatan seperti Hawa dan Adam, iri hati seperti Kain, pembunuhan seperti Kain, perzinahan seperti Daud, mendua hati seperti Abraham, penyembahan berhala seperti Saul, Raja Saul. Lupakan semuanya. Ada orang kalau membimbing orang, kamu berdosa, ya dulu kamu gini. Kita sudah ada darah Yesus, tinggal kamu berdosa, oke. Sekarang minta ampun ke Tuhan. Ya. Yuk next. Mengarahkan diri ke depan. Apa yang di hadapanku? Apa? Fokus pada pelayanan, melayani Tuhan seperti Lydia, memberitakan Injil seperti Paulus, membangun orang, mengembalikan harta seperti Sakius, menulis Injil seperti Lukas, Stefanus yang setia sampai mati. Arahkan ke depan. Untuk apa? Melayani Tuhan. Sinci yang di Bogor yang saya sudah layani beberapa minggu lalu, ya, saya bereskan semuanya. Tapi sebelumnya dia WA sama saya, Pak Sayadi, saya mau buang semua teman-teman saya yang di bio, di kelenteng. Saya bilang jangan. Nci udah diselamatkan, Nci sudah dibaharui. Sekarang saatnya Nci kabarkan Injil. Nanti pertengahan Oktober ini akan kesana lagi. Saya mau layani lagi si Nci supaya lebih teguh. Saya juga bawa teman. Ya, saya sudah ngomong, Ci, bawa teman-teman Buddha. Ya, kami mau nginep di hotel, bawa teman-teman Buddha, berapapun orangnya, kami akan layani. Langsung dia, oh ya, benar ya, saya harus jadi berkat. Kadang-kadang saudara kita nggak tahu sebenarnya kita jadi orang Kristen untuk apa? Kita dipisahkan dari dunia, tapi juga diutus ke dunia. Ayo next. Nah, jadi kitab Filipi apa? Kitab sukacita. Apa kunci menjadi orang Kristen yang penuh sukacita? Pasal 3. Pikiran yang rohani, yaitu memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Next.
Ya, yang ketiga, melihat dan melangkah ke depan, apa? Berlari-lari kepada tujuan dan memperoleh hadiah. Nah, ini berlari-lari ada toward the goal, day by day, each day. Jadi berlari di sini saudara kalian adalah sikap rohani kita terus setiap hari. Kemana? Kepada tujuan. Ya. Nah, tujuan ini skopos, a watchman. Kita ini saudara kalian berlari-lari untuk menjaga hidup kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita. The prize, hadiah, itu apa? The prize in the public games. Jadi artinya gini, kita ada di dalam satu suasana masyarakat yang kompleks, ya. Kita seringkali saudara sekalian bersaing, tapi Paulus mempunyai satu sikap apa? Saya ada hadiah yang perlu saya kejar. Lingkungan seperti apa, saya nggak peduli. Yang penting saya kejar ke depan. Nah, ini yang namanya panggilan surgawi, things above, di atas Yesus Kristus. Kolose 1, Kolose 3 ayat 1 sampai 4 katakan apa? Pikirkan hal-hal perkara yang di atas, yaitu apa? Di mana Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita memang hidup dalam dunia, tapi pikiran kita memfokus pada Kristus. Ya, jadi dari Allah dalam Kristus Yesus. Next. Nah, fokus on the prize, ya. Jadi fokus kita kepada hadiah, ya, not the process. Hadiah ini yang perlu kita dapatkan. Next. Nah, fokus artinya apa? Follow one course until success. Hadiah ini, saudara, panggilan ini menjadi satu fokus dalam hidup kita. Kita nggak bisa berganti yang lain. Jadi fokus hanya pada satu course, ya, sampai kita sukses. Jadi fokus ini ada belajar sebelum sukses, ya. Jadi fokus ini menjadi satu fokus yang sangat penting dalam kehidupan Rasul Paulus. Kalau kita, saudara sekalian, seringkali udah tahu fokus kita hadiah panggilan surgawi, kita masih kerjain yang lain-lain. Kenapa Yusuf bisa berhasil? Dia fokus mimpi daripada Tuhan Allah itu yang ada dua mimpi. Dia fokus ke sana. Dia nggak pernah kecewa. Next. Nah, saudara sekalian, Tuhan ngomong sama kita, I have a plan. Do you trust me? Ya, dari Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Kita percaya nggak? Kita mempercayakan kepada Tuhan nggak? Ya. Seringkali ada orang tua yang nggak mempercayakan anaknya kepada Tuhan. Terus dia memelihara anak ini. Padahal kita mulai berdoa, kita serahkan kepada Tuhan anak kita. Nah, your plan B is God's plan A. Kita seringkali punya pikiran apa? Kalau ini gagal, saya pakai plan A, plan B, plan C, plan D. Tapi Tuhan ngomong, aku punya plan A, plan A untuk kamu. Saya yakin saudara sekalian, setiap orang itu punya rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita melihat, ya, dan kita mulai maju ke depan, melangkah ke depan, apa yang perlu kita lakukan? Kita fokus kepada panggilan surgawi. Berapa tahun kita hidup dalam dunia ini? Terbatas, sangat terbatas. Sehingga ada 3 hal ini Paulus ngomong, aku mengejarnya. Mengejar siapa? Mengejar Kristus. Yang kedua, aku melupakan apa yang di belakang. Apa yang dilupakan? Semua kesuksesan dia, semua kehebatan dia sebagai orang Farisi dia lupakan. Dia mengejar ke depan.
Lalu ketiga apa? Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Kenapa? Dia berubah dari melupakan, mengarahkan diri, lalu dia pakai istilah berlari-lari. Panggilan surgawi kita nggak bisa leha-leha, santai-santai. Berapa tahun kita jadi orang Kristen? Apa yang kita dapat di dalam pribadi Kristus? Kenapa kita seringkali takut, bimbang, khawatir? Karena kadar Kristus. Kalau Watchman itu saya senang di dalam istilahnya, kadar Kristus dalam hidup kita kurang. Ya, kalau saudara makan obat itu kadarnya kan harus pas, benar nggak? Ya, berapa gram itu harus dihitung. Kalau kadarnya kurang, nggak sembuh. Ternyata Watchman ini mengatakan kadar Kristus dalam hidup kita harus penuh. Jadi kita melihat siapa? Melihat Kristus. Melangkah ke depan bersama dengan siapa? Bersama dengan Kristus. Fokus kita kepada siapa? Panggilan surgawi. Saya yakin saudara kalau lakukan ini seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Filipi 3 ayat 12-14, saudara akan berbeda. Tidak akan sama lagi pelayanan kita. Biarlah Tuhan sediakan tolong kita saudara sekalian, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi kerajaan Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu tadi, Aku melupakan yang di belakangku. Saya minta WL Singer bisa bantu. Kita sungguh-sungguh serius, lupakan yang di belakang. Mulai kita berlari ke depan untuk memperoleh panggilan, yaitu hadiah panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Sampai dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18, Tuhan menyatakan pada saat anak manusia datang, adakah iman di bumi ini? Mari kita mulai mengarahkan pandangan kita ke depan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kita harus berani melupakan segala sesuatu yang ada di belakang kita, dan kita harus lebih berani untuk melangkah ke depan. Kenapa Yusuf bisa berhasil?
karena dia mendapat anak Manase, yaitu lupa. Seorang pemimpin, seorang orang tua, seorang anak Tuhan, hamba Tuhan perlu belajar melupakan apa yang di belakang kita. Tuhan mau berkarya dalam hidup kita, saudara sekalian. Kejar untuk mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi. Luangkan waktu setengah jam, 1 jam kita baca Alkitab, kita berdoa. Luangkan waktu untuk berpuasa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan rindu bersekutu dengan kita melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya. Bapa, kami mohon kuasa-Mu turun kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya jemaat-Mu boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Paulus sudah kenal Kristus, tapi Paulus mengatakan, aku belum sempurna. Aku mau mengejarnya terus-menerus. Tuhan, ajar pada kami supaya kami tidak cukup puas karena 1 minggu 1 kali datang ke gereja, atau hanya kami ingat hafal beberapa ayat saja. Tapi kami mau Tuhan seperti Paulus terus mengejar sampai kesempurnaan itu menjadi bagian dalam kehidupan Paulus. Pimpin Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Gerakan kembali Tuhan, supaya kami bukan hanya jalan, bukan hanya santai-santai, tapi kami mau belajar seperti Rasul Paulus. Kami berlari untuk memperoleh panggilan hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Pimpin kami Tuhan. Bila mana ada banyak saudara-saudara kami Tuhan di dalam hal-hal rohani masih biasa-biasa Tuhan, mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, supaya kami boleh melihat Yesus Kristus seperti apa yang dilihat oleh Rasul Paulus. Sehingga ketika dia melihat Yesus Kristus, dia mengatakan semuanya rugi, semuanya sampah, dan Yesus lebih mulia dari segala sesuatu. Ajar kepada kami Tuhan, supaya kami boleh belajar berlari bersama dengan Kristus. Berkati gereja ini, karena firman Tuhan juga katakan gereja, rumahku harus penuh. Tuhan, jamah Tuhan, supaya gereja Isa Al-Masih di Cimbulit ini penuh dengan jiwa-jiwa yang lapar haus akan Tuhan. Mahasiswa-mahasiswa di daerah sekitar ini Tuhan, mereka juga butuh jamahan daripada Tuhan. Patahkan, hancurkan segala macam kuasa kegelapan, segala roh yang membuat orang-orang menyimpang ke kanan ke kiri. Tuhan, tarik mereka datang pada Tuhan, supaya mereka Tuhan di hari-hari ini mereka boleh tersungkur di kaki Tuhan. Bahkan ketika Paulus katakan aku berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu Paulus lakukan tiap hari di hadapan Tuhan. Jamah Tuhan, cabut semua kemalasan-kemalasan dalam hal-hal rohani, supaya kami boleh menjadi alat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, silakan dulu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian untuk beberapa umat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Cahaya Chandra. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada worship leader, singer, dan pemain musik atas pelayanan tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya baktian minggu depan, tanggal 10 Oktober 2021, masih ada di tempat ini seperti biasa, dimulai jam 9 pagi dan akan dilayani oleh pendeta Benny Solihin. Tidak ada pengumuman lain, tiba saatnya untuk persembahan. Kami minta Ibu Yati dan Ibu Syauli menjadi korektan hari ini. Terima kasih. Nanti kita
tundukkan kepala satukan hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati dan urapi tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, firman-Mu menyadarkan kami untuk kami boleh memeriksa diri kami selama kami hidup di dalam dunia ini. Apa yang kami kejar, apa yang kami cari. Tuhan, seringkali kami mengejar apa yang fana di dalam dunia ini, atau seringkali kami mengejar apa yang menjadi keinginan pribadi, hawa nafsu pribadi. Tetapi Tuhan, apabila kami boleh melihat Rasul Paulus yang telah berjumpa dengan Engkau dan melihat kemuliaan-Mu, Rasul Paulus melihat betapa rencana-Mu, keagungan-Mu melebihi segala apa yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, ajarkan kami boleh mengenal Engkau dalam hidup ini dan mengejar rencana Engkau dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap kami yang telah hadir pada pagi hari ini, boleh mendalami firman ini dalam hidup kami. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pendeta Cahyadi Chandra. Tuhan memberkati kehidupannya, pelayanannya, keluarganya. Tuhan senantiasa memelihara, mencukupi dan memberkati. Nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan, kami juga membawa persembahan kami kepadamu. Kami memberi dengan segala sukacita dan ketulusan hati. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya kami senantiasa yakin Tuhan memelihara gereja-Mu di tempat ini. Tuhan mencukupi gereja-Mu di tempat ini. Dan kami juga yakin Tuhan memberkati setiap kami dapat melewati masa-masa yang sulit, dapat melewati kadang-kadang keterbatasan yang harus kami hadapi. Kiranya Tuhan Allah menyertai kami, memberikan terobosan-terobosan yang baru di dalam hidup kami untuk mencapai rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mengingat di dalam doa bagi saudara kami yang sakit. Kami berdoa bagi mama dari Bapak Joni yang dirawat di rumah sakit di Amerika. Tuhan, kiranya berbelas kasihan, menjamah, menguatkan Tante Els supaya disembuhkan, dipulihkan, dan memberkati keluarganya.
Kami juga berdoa bagi Bapak Nuridin yang mengalami sakit pada pinggangnya. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menjamah bagian yang sakit, menyembuhkan, memulihkan secara jasmani dan juga hatinya ya Tuhan. Kami juga mengingat di dalam doa bagi ayah dari Ibu Nova yang bagian punggungnya yang sakit. Tuhan, kami saat ini berdoa supaya Tuhan menjamah ayahnya yang jauh di Kupang Timur. Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa bagi istri dari Saudara Dani yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa, Tuhan menjamah, menyembuhkan istri dari Saudara Dani, memulihkan kesehatannya, dan boleh kembali dia beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami, kiranya Tuhan menjaga, melindungi kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Biarlah pandemi ini boleh kami hadapi. Bersama dengan Tuhan, kami dapat menghadapi. Tuhan, seringkali banyak orang yang bertanya, kapan pandemi ini boleh berlalu? Tetapi Tuhan, mungkin Kau punya jawaban.